What's your name, son? Harlan. No, please don't shoot. No one gives a damn about your issue. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Red Ryan 2024. Bercerita tentang seorang pria penjaga peternakan yang diusik oleh mafia kejam hingga pria tersebut membrutal sejadi-jadinya. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke salah satu pedesaan yang ada di Amerika. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria yang baru saja bangun tidur bernama Case. Sebelum menjalankan aktivitasnya, Case terlebih dahulu melakukan olahraga ringan supaya fisiknya terjaga. Diberitahu Case ini dulunya merupakan mantan tangan kanan bos mafia barang haram yang paling berkuasa di desa tersebut. Sampai di suatu waktu, Case memutuskan untuk bertobat setelah adik kandungnya tewas overdosis akibat kebanyakan make. Diketahui untuk sekarang, Case memilih meneruskan usaha peternakan warisan dari mendiang orang tuanya. Case juga dibantu oleh kakak kandungnya yang bernama Vinny serta anak Vinny yang bernama Savannah. Terlihat Savannah yang sangat dekat dengan pamannya yaitu Case, sementara ibu Savannah sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Lalu saat selesai memberi makan untuk semua ternaknya, Case mengajak Savannah makan siang di salah satu kafe yang ada di pedesaan tersebut. Sesampainya di sana, terlihat Case dan Savannah yang langsung makan siang karena mereka berdua sudah sangat lapar. Kemudian saat Case pergi ke toilet, tiba-tiba Savannah didatangi oleh 3 orang begundal. Rupanya ketiga begundal ini adalah anak buah si bos mafia yang dulu Case pernah menjadi tangan kanannya. Tak lama Case datang dan langsung meminta Savannah agar menunggu di luar. Di sini Case bertanya apa yang para begundal itu inginkan sampai mereka berani mengganggu makan siangnya. Salah satu dari mereka menjawab jika si bos mafia ingin mengobrol dengan Case untuk membahas tentang peternakannya. Mendengar hal itu, Case sedikit bingung karena kenapa si bos mafia tiba-tiba ingin membahas peternakan milik keluarga Case. Namun para begundal itu malah tertawa lalu mengatakan kalau Case sebaiknya bertanya kepada Vinny kakaknya. Dengan cepat, Case bergegas pulang ke rumah untuk menanyakan masalah tersebut kepada Vinny. Setibanya di sana, Case langsung mengajak Vinny mengobrol mengenai apa urusan si bos mafia dengan peternakan milik mereka. Vinny pun akhirnya menjawab jujur jika sebenarnya surat tanah peternakan mereka telah ia gadaikan kepada si bos mafia. Semua uangnya Vinny gunakan untuk membeli pakan ternak karena beberapa bulan ini mereka sedang tidak ada uang. Mengetahui hal tersebut, Case ketika marah karena seharusnya Vinny menggadaikan surat itu ke bank bukan malah ke si bos mafia. Case yakin jika tak lama lagi si bos mafia pasti akan menyita peternakan mereka. Alright, so don't worry about it. I'll handle it. Keesokan harinya, Case mendatangi anak sematawayang si bos mafia yang bernama Jackie. Di sini Case menanyakan perihal berapa Vinny menggadaikan surat tanah peternakannya kepada ayah Jackie yaitu si bos mafia. Jackie menjawab jika nominalnya begitu banyak sehingga ia yakin kalau Case tidak akan mampu melunasinya. Namun ada satu cara untuk melunasi semua hutang tersebut yaitu dengan Case mendatangi si bos mafia dan bernego secara langsung. Di waktu yang sama memperlihatkan Vinny dan Savannah anaknya yang tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yaitu para anak buah si bos mafia. Mereka semua memaksa Vinny untuk membayar hutangnya sekarang juga padahal belum jatuh tempo. Mereka juga tak segan mengajar Vinny beberapa kali serta menyakiti Savannah. Setelah itu, Vinny dibawa keluar lalu ditembak tepat di pinggir telinganya agar Vinny merasa tertekan. Setelah para begundal itu pergi, Case akhirnya datang dan ia sangat terkejut saat melihat Vinny yang sudah babak belur.
Kemudian Savannah menceritakan jika baru saja dirinya dan Vinny telah dihajar oleh anak buah si bos mafia. Kemudian Vinny meminta maaf karena ia sadar kalau ini semua adalah akibat Vinny yang sudah berani meminjam uang kepada si bos mafia. Cash pun meminta Vinny agar tenang saja dan ia berjanji akan membereskan semua masalah tersebut. Tak lama dari itu, Cash mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan kepada sheriff di sana. Namun setelah Cash menceritakan semua masalahnya, si sheriff dan atasannya ternyata belum bisa membantu dikarenakan kekurangan bukti. Pada akhirnya Cash pun pergi dari sana dan tidak ada cara lagi selain bernego langsung kepada si bos mafia. Seems anyone should know better, it's him. Well, did that. Singkatnya, Cash mendatangi si bos mafia yang bernama Big Cat dan terlihat Big Cat menyambut kedatangan Cash dengan sangat baik. Cash. Di sini Cash bertanya apa yang harus ia lakukan agar semua hutang Vinny kakaknya bisa dianggap lunas. Big Cat menjawab jika hal tersebut tentu sangat mudah, yaitu cukup dengan Cash mau bekerja untuk dirinya. Big Cat akan memberikan 3 pekerjaan kepada Cash dan jika Cash berhasil menyelesaikan ketiga pekerjaan itu, maka semua hutang Vinny akan dianggap lunas. Tak ada pilihan lain, pada akhirnya Cash pun mengiyahkan permintaan Big Cat. 3 jobs and I'm done. Keesokan malamnya, pekerjaan Cash sudah dimulai dan memperlihatkan Cash sedang bersama satu anak buah Big Cat yang bernama Samsul. Terlihat Cash dan Samsul sedang mengawasi sebuah rumah yang dicurigai menjadi markas mafia saingan bisnis Big Cat. Kemudian Cash mengintip rumah itu dari jarak dekat dan benar saja di dalamnya ada para mafia saingan bisnis Big Cat. Dengan cepat Cash kembali ke mobil lalu melaporkan itu semua kepada Samsul. Kemudian Samsul langsung menghubungi rekan-rekannya yang lain karena mereka akan menyerang markas mafia saingan Big Cat pada malam ini juga. Tak berselang lama datanglah rekan-rekan Samsul sehingga mereka langsung melakukan penyerangan. Dengan cukup mudah, Cash, Samsul, dan yang lainnya berhasil meratakan para mafia saingan bisnis Big Cat. Pekerjaan pertama Cash dianggap selesai dan mereka langsung pergi ke markas Big Cat untuk memberikan laporan. Di hari selanjutnya memperlihatkan Cash yang sedang curhat kepada seorang pendeta. Ternyata si pendeta adalah sahabat dekat Cash dan dulunya ia juga pernah menjadi anak buah Big Cat. Setelah menceritakan semua masalahnya, si pendeta menyarankan Cash untuk bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Si pendeta yakin apabila Cash terus berdoa, maka Tuhan tidak mungkin hanya diam saja. Cash, you're making progress. Is that what I'm doing? Keesokan paginya, Cash dijemput oleh 2 anak buah Big Cat untuk menjalankan pekerjaan keduanya. Kali ini ternyata Cash diperintah untuk menjual beberapa kilo barang haram kepada bandar yang berasal dari Meksiko. Setelah mendapatkan lokasi transaksinya, Cash dan 2 anak buah Big Cat langsung pergi ke sana. Setibanya di tempat transaksi, Cash dan 1 anak buah Big Cat yang memakai topi kupluk langsung mengeluarkan barangnya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba 1 anak buah Big Cat yang berambut rancung malah menghabisi si topi kupluk. Melihat hal tersebut, tentu saja Cash marah dan menanyakan apa yang si rancung lakukan. Si rancung menjawab kalau dari dulu ia sudah sangat muak dengan si topi kupluk karena selalu menghina keluarganya. Tak ingin menambah masalah, Cash langsung meminta si rancung agar membereskan jasad si topi kupluk karena sebentar lagi bandar dari Meksiko akan segera datang. Setelah jasad si kupluk diamankan, datanglah si bandar dari Meksiko bersama beberapa anak buahnya. Di sini si bandar malah menanyakan keberadaan si topi kupluk karena dirinya tidak mau bertransaksi jika tidak dengan si kupluk. Cash mencoba berbohong dengan mengatakan kalau si topi kupluk sedang ada halangan sehingga mereka berdualah yang mewakilinya. Namun si bandar tetap tidak mau dan malah akan membatalkan transaksinya. Hingga daripada harus gagal menjalankan pekerjaan keduanya, Cash langsung membantai si bandar berikut dengan anak buahnya.
Setelah itu, Cash dan si Rancung langsung mengambil uang si bandar untuk disetorkan kepada Big Cat dan pekerjaan kedua pun dianggap berhasil. Beberapa jam kemudian terlihat Cash yang sedang mencuci mobil ditemani oleh Vinny kakaknya. Di sini Cash bercerita jika ia sedang menebus semua hutang Vinny kepada Big Cat dengan cara menjalankan 3 perintah dari Big Cat. Sekarang Cash sudah berhasil menjalankan 2 pekerjaannya dan hanya tinggal tersisa 1. Mendengar hal tersebut, Vinny mengatakan apakah Cash yakin kalau Big Cat akan menepati janji apabila Cash sudah menyelesaikan ketiga pekerjaannya. Cash menjawab kalau ia akan membantai mereka semua jika Big Cat tidak mau menepati janji. You got any ideas? I'm all ears. Sore harinya terlihat Cash dan Vinny yang sedang mengajari Savannah menembak. Cash sengaja melatih Savannah agar Savannah bisa melindungi dirinya sendiri. Bottom left. Bottom right corner. Survival. Keesokan harinya memperlihatkan Cash yang akan menjalankan pekerjaan ketiganya, namun kali ini ia harus bergerak sendiri. Kemudian datanglah seorang serip yang sebelumnya telah Cash panggil ke sana. Ternyata pekerjaan ketiga dari Big Cat adalah menjebak si serip agar si serip bisa masuk ke dalam markas Big Cat. Sudah lama Big Cat mengincar si serip karena dia sering sekali menghalangi bisnisnya. Di sini Cash berpura-pura memberitahu si serip kalau dirinya telah mengetahui markas pembuatan barang haram milik Big Cat dan si serip bisa segera mendatanginya. Setelah Cash memberikan alamat detailnya, si serip berterima kasih karena ia tidak sadar kalau itu semua hanyalah jebakan. Malam harinya, Cash dijemput oleh Samsul dan satu temannya untuk datang ke markas Big Cat. Samsul menjelaskan kalau di markasnya Big Cat sedang mengadakan pesta, jadi Cash wajib ikut menghadirinya. Sesampainya di sana, terlihat semua anak buah Big Cat yang sudah berkumpul dan mereka pun langsung dijamu dengan makanan. Di sini Big Cat memberikan pidato dengan mengatakan jika pesta ini adalah sebagai bentuk syukuran karena bisnis mereka telah meningkat pesat. Setelah itu Big Cat mengajak semua anak buahnya agar pindah ke ruangan sebelah karena ia akan menunjukkan sesuatu. Tak lama muncullah Samsul dengan membawa orang di kursi roda yang seluruh tubuhnya ditutupi kain putih. Ketika dibuka ternyata orang tersebut adalah si serip yang sebelumnya dijebak oleh Cash. Sekarang si serip telah disiksa habis-habisan dan akan segera dieksekusi di hadapan semua anak buah Big Cat. Terlihat Big Cat dan semua anak buahnya yang bersorak gembira karena sebentar lagi serip yang selalu mengganggu bisnis mereka akan lenyap. Sementara itu, Cash yang merasa sangat bersalah, ia pun maju ke depan dan meminta izin agar dirinya saja yang menghabisi si serip namun tidak di tempat ini. Rupanya Cash berencana akan menyelamatkan si serip, namun sayang Big Cat menolak permintaan Cash lalu tanpa ragu ia menghabisi si serip. Setelah itu Cash mengatakan jika semua pekerjaannya sekarang telah selesai sehingga sesuai dengan kesepakatan awal kini keluarga Cash tidak mempunyai hutang kepada Big Cat. Mendengar hal tersebut, Big Cat menjawab kalau itu semua sudah tidak berlaku dan jika ingin hutangnya lunas maka Cash harus bekerja selamanya kepada Big Cat. Mendengar jawaban itu tentunya Cash kecewa karena telah dibohongi dan ia pun memilih untuk diam lalu pergi dari sana. Di hari selanjutnya memperlihatkan Cash yang sedang menghubungi kakaknya yaitu Vinny. Di sini Cash memberitahu Vinny kalau Big Cat telah mengingkari janjinya. Untuk itu Cash meminta Vinny agar pergi sejauh mungkin bersama Savannah karena apabila mereka masih tinggal di daerah sini maka Big Cat pasti akan terus mengganggu mereka. Sementara untuk Cash sendiri ia berencana akan membantai semua kelompok Big Cat yang sudah membohonginya. Mengetahui hal tersebut, Vinny pun mengerti namun dirinya dan Savannah akan mengikuti ibadah dulu di gereja sebab mereka sudah mempunyai janji kepada pendeta. Cash. Wow. Tak lama setelah itu terlihat Cash yang sedang mengawasi markas Big Cat dari jarak jauh. Ia pun menulis peta untuk mengingat lokasi mana saja yang tidak dijaga oleh anak buah Big Cat. Sedangkan untuk Vinny dan Savannah terlihat mereka sedang berada di gereja dan mengikuti ibadah pagi yang dipimpin oleh pendeta yang merupakan sahabat Cash.
Setelah selesai beribadah, Vinny dan Savannah langsung pamit kepada si pendeta karena hari ini juga mereka berniat akan meninggalkan desa tersebut sesuai dengan perintah Cash. Namun ketika hendak memasuki mobil, tiba-tiba Samsul, si anak buah Biket dan rekan-rekannya langsung mengajar Vinny. Savannah sendiri hanya bisa menangis histeris saat melihat ayahnya dikeroyok habis-habisan. Tak lama datanglah si pendeta yang berhasil mengusir mereka, namun di kejadian tersebut Vinny harus terluka sangat parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Semua ini mereka lakukan tentu atas perintah dari Biket karena Cash tidak mau lagi menuruti keinginan Biket. Beberapa menit kemudian terlihat Cash yang mendatangi rumah sakit tempat di mana Vinny dirawat. Ketika masuk ke dalam ruangan, Cash dibuat sangat terkejut saat melihat Vinny yang ternyata sudah tewas akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Cash pun hanya bisa memeluk Savannah lalu mencoba menenangkannya. We have to tell him who did it. They already know. I should have stopped him. Kemudian Cash mendatangi si pendeta yang juga berada di rumah sakit tersebut. Di sini Cash meminta si pendeta agar mengamankan Savannah di rumahnya karena detik ini juga Cash akan balas dendam kepada kelompok Biket. Si pendeta pun tidak bisa melarang Cash dan ia hanya meminta Cash agar selalu berhati-hati. Siang harinya terlihat dua anak buah Biket yang sedang memakai barang haram di dalam mobil. Namun tiba-tiba Cash datang untuk menghabisi mereka berdua dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi mereka berdua, Cash langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa menit kemudian terlihat jasad kedua anak buah Biket yang sedang diamankan oleh tim medis dan juga seorang ketua serip. Tak lama datanglah Biket yang langsung meminta keterangan dari si ketua serip atas tewasnya dua anak buah Biket tersebut. Si ketua serip menjawab kemungkinan besar mereka berdua dihabisi oleh Cash. Karena ternyata si serip menemukan kunci mobil Cash yang tertinggal di TKP. Diberitahu jika saat ini si ketua serip memilih untuk tunduk kepada Biket karena dirinya tidak ingin bernasib sama dengan serip sebelumnya yang telah dihabisi Biket. Keesokan harinya memperlihatkan si pendeta yang rumahnya didatangi oleh Samsul dan rekan-rekannya. Di sini Samsul meminta si pendeta agar menyerahkan Savannah jika dirinya ingin selamat. Rupanya mereka telah mengetahui jika Savannah pasti dititipkan kepada si pendeta sebab orang terdekat Cash satu-satunya yang tersisa hanyalah si pendeta. Si pendeta pun mencoba berbohong dengan mengatakan jika di sini tidak ada Savannah. Namun sayang Samsul tidak mempercayainya hingga ia langsung mengeroyok si pendeta. Savannah yang berada di ruangan atas, ia pun akhirnya menyerahkan diri kepada Samsul agar si pendeta berhenti dikeroyok oleh mereka. Sebelum membawa Savannah pergi, Samsul berpesan kepada si pendeta jika Savannah ingin selamat, maka Cash harus menyerahkan diri kepada Biket. 2 jam kemudian, Cash pun datang ke rumah si pendeta dan ia sangat terkejut saat mendengar kabar jika Savannah telah dibawa paksa oleh Samsul. Di sini si pendeta hanya meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjaga Savannah. Si pendeta juga menyampaikan pesan dari Samsul kalau Cash harus menyerahkan diri jika Savannah ingin selamat. Mendengar hal tersebut, Cash pun memohon kepada si pendeta agar mau membantunya sekali lagi. Ternyata Cash mempunyai rencana akan balik menculik putra sematawayangnya Biket yaitu Jackie karena dengan begitulah Biket pasti mau melepaskan Savannah. Mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya si pendeta bersedia untuk turun lagi ke lapangan seperti dulu demi bisa membantu Cash. Dengan cepat, mereka berdua pun langsung pergi mendatangi Jackie anaknya Biket di kantor tempat dia bekerja. Sesampainya di sana, dengan cukup mudah Cash dan si pendeta dapat menculik Jackie. What the fuck are you doing? Setelah itu, Cash menghubungi Biket untuk mengatakan kalau Jackie telah berada di tangannya. Apabila Biket ingin putranya selamat, maka Biket harus bersedia menukarkannya dengan Savannah. Biket yang tidak mau Jackie kenapa-napa, pada akhirnya ia pun bersedia melakukan pertukaran pada jam 4 sore di markas Biket.
How'd that go? Setelah itu, Cash mempunyai rencana lain karena ia sadar jika Biket tidak akan pernah menepati janjinya. Lalu Cash meminta si pendeta agar membawa Jackie ke markas Biket dengan seorang diri. Sementara Cash akan menyusup ke dalam markas Biket melalui jalan belakang. Tanpa menunggu lama, si pendeta pun langsung pergi dengan mengikat Jackie di kap mobilnya karena sebentar lagi sudah akan memasuki jam 4 sore. Beberapa menit kemudian memperlihatkan si pendeta yang sudah sampai di markas Biket. Namun sesuai dengan apa yang Cash tebak kalau Biket ingkar janji dan malah menodong si pendeta serta tidak mau melepaskan Savannah. Si pendeta pun tidak kalah gertak karena ia langsung balik menodong Jackie. Sementara untuk Savannah sendiri terlihat ia masih diikat dan dijaga oleh si rancung anak buah Biket. Savannah yang menyadari jika di belakangnya ada besi tajam, ia pun mendekatkan kursinya lalu menggesek ikatan di tangannya ke besi tajam tersebut. Alhasil Savannah bisa melepaskan ikatannya lalu mengambil senjata dan langsung menembak si rancung. The fucking gun down! Mendengar suara tembakan, Biket segera menugaskan Samsul agar mengeceknya ke dalam. Sementara ia dan anak buahnya yang lain akan menyerang si pendeta hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di balik itu, Cash sendiri masih mencoba masuk ke dalam markas melalui jalur belakang dengan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di sana. Kembali ke si pendeta yang masih berperang melawan kelompok Biket. Di sini si pendeta berhasil menghabisi beberapa anak buah Biket, namun sayangnya Jackie mampu lepas lalu ikut menyerang si pendeta. Hingga di suatu kesempatan Jackie berhasil menembak lengan si pendeta dan si pendeta langsung membalas tembakan Jackie sampai mengenai kakinya. Dengan kaki pincang, Jackie mencoba kabur ke dalam hutan, namun di sana ada dua anjing ganas milik Biket yang langsung memangsa Jackie karena mencium bau darah. Biket yang mendengar suara teriakan Jackie, ia pun langsung mengejarnya. Namun sayang, Jackie sudah disantap oleh dua anjing ganas peliharaannya sendiri. Di balik itu, si pendeta masih sedang beradu tembak dengan satu anak buah Biket. Hingga pada akhirnya si pendeta berhasil menghabisi orang itu, namun dirinya juga harus terkena tembakan. Adegan berpindah kepada Cash yang sudah berhasil masuk ke dalam markas dan mencoba menyelamatkan Savannah yang sedang dikejar-kejar oleh Samsul. Pada akhirnya, Cash berhasil menghabisi Samsul dengan cara ini. Kemudian, Cash bertemu dengan Savannah dan ia pun segera mengajak Savannah pergi. Namun sayang, ketika akan keluar, Cash berpapasan dengan Biket hingga terjadi lagi aksi baku tembak. Di sini, Cash meminta Savannah agar keluar melalui jendela, sementara dirinya akan terus menahan serangan dari Biket yang hanya tinggal seorang diri. Dengan cepat, Savannah pun mau menuruti perkataan Cash lalu keluar melalui jendela. Kemudian Cash yang sudah sangat lemah ditambah senjatanya kehabisan peluru, ia pun hanya bisa pasrah lalu ditodong oleh Biket. Namun ketika Biket akan menghabisi Cash tiba-tiba, ternyata itu adalah Savannah yang tidak mau pergi karena memilih untuk membantu Cash. Pada akhirnya, Cash berhasil melenyapkan Biket berikut dengan seluruh antek-anteknya. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan si pendeta yang sedang mengisi ceramah di dalam gereja. Ternyata si pendeta juga berhasil selamat karena tembakan dari anak buah Biket hanya mengenai lengan dan bahunya saja. Sementara itu untuk Cash dan Savannah, mereka lanjut mengurusi peternakannya lagi. Mulai sekarang hidup mereka akan jauh lebih damai karena tidak akan ada orang yang mengganggu mereka lagi. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.